Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ngaji buku kita, buku Falsafatuna, Our Philosophy, karya Syed Muhammad Baqir Sadr. Sekarang kita membahas soal kapitalistik demokrasi, sistem demokrasi kapitalistik. Jadi kata Syed Baqir Sadr, sistem demokrasi kapitalistik ditegakkan berdasarkan individualisme. Individualisme diwujudkan dalam 4 bentuk kebebasan. Kebebasan yang pertama adalah political freedom, kebebasan politik. Yang kedua, kata Syed Baqir Sadr, adalah economic freedom, kebebasan ekonomi. Yang ketiga, ideational freedom, kebebasan ide, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi. Dan yang terakhir adalah individual freedom, kebebasan individu. Inilah 4 tipe dari kebebasan individualistik. Setelah menjelaskan realitas demokrasi kapitalistik, lalu Syed Baqir Sadr mengkritiknya. Kritik pertama Syed Baqir Sadr atas fundamental demokrasi kapitalistik adalah kecenderungan materialistik di dalam kapitalisme. Dalam pandangan Syed Baqir Sadr, sistem demokrasi kapitalistik itu murni materialistik. Nah, kecenderungan ini berasal dari pengaruh mentalitas empiris yang menang sejak revolusi industri. Jadi pasca revolusi industri mulai muncul mentalitas empiris, ya. Nah, yang kemudian membentuk mentalitas barat, kata Syed Baqir Sadr. Nah, kecenderungan ini disebabkan oleh 3 faktor. Nah, faktor inilah yang membentuk mentalitas barat, ya. Yang pertama adalah skeptisism. Jadi dalam pandangan Syed Baqir Sadr, demokrasi kapitalistik itu sangat materialistik. Nah, kecenderungan ini bermula dari kemenangan pasca revolusi industri. Nah, kecenderungan itu yang pertama karena skeptisisme. Kita tahu dalam sejarah peralihan dari masa sebelum abad pencerahan, ya, ketika dogma agama mengatur kehidupan sosial, mulai muncul para intelektual skeptis, ya, dan meragukan, ya, agama. Nah, ini yang menjadi sebab kedua kecenderungan itu adalah spirit pemberontakan kepada agama. Nah, agama dipandang sebagai penyebab kemandekan berpikir. Nah, yang terakhir, yang juga menjadi pemicu terjadinya revolusi industri adalah kekuasaan yang koruptif, ya, pada masa feodal gitu. Nah, ketiga faktor inilah yang membentuk mentalitas barat. Lalu kritik yang kedua, jadi kritik yang pertama adalah ada kecenderungan materialistik di dalam sistem kapitalisme. Nah, yang kedua, kritik Syed Baqir Sadr adalah kedudukan etika dalam demokrasi kapitalistik. Nah, kata Syed Baqir Sadr, demokrasi kapitalistik itu tidak memiliki filosofi. Ia hanya sistem materialistik, namun tidak didasarkan pada filsafat materialisme. Jadi demokrasi kapitalistik itu tidak memiliki filosofi. Dia hanya sebuah sistem materialistik
dan tidak memiliki filsafat materialisme. Memang kalau kita lihat dari asal usul berkembangnya kapitalisme di Eropa Barat, misalnya dalam tesis Weber dalam bukunya The Protestant Ethic of Spirit Capitalism. The Protestant Ethic, jadi kata Weber bahwa asal atau cikal bakal munculnya kapitalisme di Eropa Barat adalah etika Protestan dari sebuah aliran sekte yang kita kenal sebagai Calvinis, Protestan Ethic. Nah, etika Protestan inilah yang menjadi spirit kapitalisme. Anda bisa baca tentang tesis Weber ini, Allahyarham Dr. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Reformasi atau Revolusi, itu menjelaskan dengan sangat baik tentang asal usul munculnya kapitalisme dengan meminjam pandangan Max Weber ini. Jadi ada 3 yang menjadi dasar etika Protestan Calvinis yang menjadi cikal bakal munculnya kapitalisme. Yang pertama adalah profit motive. Jadi ada etika Protestan bahwa penganutnya itu mempunyai keyakinan profit motive. Ada dorongan untuk mengejar profit, mengejar laba dalam hidup. Kalau bangun pagi, siang, malam harus ada pemikiran untuk mengejar profit. Nah, yang kedua ada ascetic orientation. Ada sikap zuhud di kalangan Calvinis yang sikap hidup sederhana. Ya, kalau sederhana misalnya kalau kita berpenghasilan 10 juta, 1 juta untuk biaya hidup, 9 juta diinvestasikan. Ini ascetic orientation dalam doktrin Calvinisme. Dan yang ketiga adalah ideas of calling. Ada panggilan semangat misi yang bersifat transenden. Barang siapa yang miskin di dunia, maka miskin di akhirat. Barang siapa yang kaya di dunia, maka akan kaya di akhirat. Kekayaan di dunia akan dibawa mati. Ini adalah sebuah keimanan, pandangan eskatologis dari Calvinisme. 3 tadi, profit motive, ascetic orientation, zuhud, dan yang terakhir ideas of calling. Ada semangat panggilan eskatologis bahwa kalau kita menderita miskin di dunia akan miskin di akhirat. Jadi kekayaan itu memiliki dampak pada kehidupan setelah mati. Nah, 3 rukun dalam tanda petik, rukun iman kalau bahasa Allahyarham, inilah yang menjadi cikal bakal munculnya kapitalisme di Eropa yang kelak mereka akan menguasai ekspansi kapital. Nah, Seth Bakir-Sadr menyatakan bahwa demokrasi kapitalistik itu tidak memiliki filosofi. Ia hanyalah sistem materialistik. Namun tidak memiliki dasar filsafat materialisme. Nah, yang kedua, karena sistem kapitalistik ini dipenuhi semangat materialistik, maka moralitas itu dihapus dalam gambaran kapitalisme. Karena sistemnya kapitalisme itu semangat materialistik, jadi hal yang bersifat moral, baik dan buruk, atau lagi norm berasal dari agama, itu dihapus dari gambar kapitalisme. Karena kepentingan itu adalah kedudukan etis dalam sistem kapitalisme. Jadi moral dihapus dalam remove from the picture, dihapus dari gambar kapitalisme. Nah, yang ketiga, kepentingan individu dinyatakan sebagai tujuan tertinggi.
Jadi dalam etik ya, demokrasi kapitalistik, bahwa kepentingan individu inilah yang menjadi tujuan tertinggi. Semua jenis kebebasan yang tadi, yang 4 itu, political freedom, economic freedom, ideational freedom, kebebasan ekspresi berpikir dan kebebasan individu, itu diarahkan ya untuk kepentingan individu itu sendiri. Nah, kepentingan semacam inilah menurut Said Bakir Sadar menjadi tragedi yang dialami manusia modern. Jadi manusia modern karena individualisme ini dan sudah menghapus moral ya, dari landscape kapitalisme, dia menjadi ya, makhluk satu dimensi, one dimensional man. Kalau dalam istilah Herbert Marcuse. Nah, dan itu menjadi tragedi masyarakat modern. Jadi masyarakat modern, masyarakat yang terjerembab di dalam sistem materialistik sehingga dia tidak lagi bisa melihat hal-hal yang bersifat transenden. Nah, ini menjadi tragedi. Lalu kata Said Bakir Sadar, para pendukung demokrasi kapitalistik itu berargumen bahwa kepentingan individu ini merupakan pemenuhan kepentingan sosial. Jadi katanya kepentingan individu tadi ya menjadi merupakan pemenuhan kepentingan sosial. Nah, moralitas ya, akhlak ya, mesti melayani motif atau kepentingan individu. Ya. Jadi moralitas, akhlak itu menjadi pelayan bagi kepentingan individu. Nah, baik dan buruk itu sangat standarnya ditentukan kepentingan individu, kebebasan individu. Sebagai contoh misalnya banyak problem yang bertentangan misalnya dengan pandangan agama, pandangan dunia agama, seperti orientasi seksual itu ya, itu adalah kebebasan individu untuk memilih pasangannya. Homoseksual ya, itu adalah sebuah pilihan. Nah, itu dalam pandangan bebas. Bahkan di beberapa negara yang menganut demokrasi kapitalistik, pernikahan sejenis pun diakomodasi di dalam hukum positif. Laki-laki ya, menikah dengan laki-laki. Nah, ini tentu dalam pandangan moral keagamaan itu dilarang. Tetapi dalam kebebasan individu, dalam sistem demokrasi kapitalistik itu adalah sebuah ekspresi kebebasan dan kebebasan individu dalam memilih ya, pasangan hidup. Nah, banyak tragedi juga karena kebebasan misalnya dalam akumulasi kapital, ada kebebasan dalam berproduksi, mengkonsumsi, dan ini menciptakan kesenjangan sosial. Dalam konteks etika tadi, posisi etika sudah dihapus di dalam picture of capitalism, dari gambar kapitalisme. Nah, tragedi inilah ya, yang menjadi kita saksikan dalam sistem kapitalisme. Jadi sistem kapitalisme itu adalah tragedi ya, pada masyarakat modern. Nah, apa saja bentuk tragedi sistem kapitalistik itu? Ini fundament kritik Said Bakir Sadar. Yang pertama adalah mayoritas memerintah minoritas. Sistem demokrasi kapitalistik itu
ditegakkan mayoritas memerintah minoritas. Kebebasan politik berarti bahwa mayoritas memilih hak prerogatif untuk meletakkan sistem, undang-undang dan hukum serta pengelolaannya, kata Said Bakir Sadar. Ya, kalau seperti kita yang rada-rada mirip dalam sistem politik kita, misalnya dalam pemilu, ambang batas, parliamentary threshold, yang berlaku, itu mengakibatkan kan suara minoritas menjadi tidak ada perwakilannya di parlemen karena dia tidak bisa memenuhi ambang batas. Nah, ini salah satu ekspresi dari pengaruh demokrasi kapitalistik. Nah, ketika pemenang melalui proses pemilu, mereka mempunyai otoritas untuk meletakkan sistem dan hukum serta pengelolaannya. Nah, ini menjadi problem bagi kelompok-kelompok minoritas. Nah, ini problem tragedi sistem kapitalistik yang pertama, kata Said Bakir Sadar, adalah mayoritas memerintah minoritas. Nah, yang kedua tragedinya adalah demokrasi kapitalistik tidak memiliki ruang untuk filsafat moral. Jadi moral good and bad, moral yang bersumber dari agama. Seluruh moralitas kapitalisme adalah kepentingan individu. Moral bisa dianggap baik kalau ia melayani motif individu. Ini menjadi problem atau tragedi dalam sistem kapitalistik. Nah, sebagai analisis terakhir, Said Bakir Sadar mengemukakan demokrasi kapitalistik direduksi menjadi pemerintahan oleh, dia mempunyai istilah minoritas istimewa. Jadi kelompok minoritas dalam sistem demokrasi kapitalistik yang menguasai kapital, ia menjadi penguasa. Inilah minoritas istimewa yang mengendalikan negara. Dan dalam prakteknya, negara justru melayani kepentingan minoritas istimewa dalam bentuk kebijakan negara. Kalau dalam bahasa populer kita sekarang ini, minoritas istimewa yang mengendalikan negara dalam sistem demokrasi kapitalistik ini apa yang kita kenal sebagai oligarki, kekuasaan yang dikendalikan oleh minoritas istimewa kalau dalam bahasa Said Bakir Sadar. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.